Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas Ilmu Perpustakaan 1 dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Windy Pratiwi dengan NIM 0601241004. Saya Siti Hadianti Rukmana dengan NIM 0601241004. Saya Dian Agustia dengan NIM 0601241020. Yang kami hormati Ibu Yusna MA selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perpustakaan. Di sini kami akan menjelaskan dan memaparkan materi kami yang berjudul Manajemen Pengelolaan Bahan Perpustakaan. Baik, saya akan menyampaikan mengenai pengertian manajemen perpustakaan. Nah, manajemen perpustakaan adalah upaya pihak perpustakaan swasta maupun negeri melakukan proses mengatur dan memanfaatkan sumber daya perpustakaan. Nah, adapun bentuk dari sumber daya perpustakaan ini bisa berbentuk dana, perlengkapan, barang koleksi, hingga sumber daya manusia yang bekerja dan terlibat dalam perpustakaan. Baik, selanjutnya fungsi manajemen perpustakaan. Nah, ada beberapa fungsi dari manajemen perpustakaan, yaitu yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah proses merumuskan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dalam perpustakaan. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses mengatur sumber daya manusia dan fisik dalam perpustakaan. Yang ketiga, rumus tujuan. Rumus tujuan adalah penetapan sasaran yang ingin dicapai dalam perpustakaan. Yang keempat, penggerakan. Penggerakan adalah proses memotivasi dan mendorong anggota tim untuk melakukan tugasnya dalam perpustakaan. Yang kelima, pengawasan. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa kegiatan sudah berjalan sesuai dengan rencana. Dan yang keenam, evaluasi. Evaluasi adalah hasil menilai kegiatan sudah berjalan sesuai dengan rencananya. Selanjutnya, pengadaan koleksi. Pengadaan koleksi merupakan sebuah rujukan pada proses memperoleh bahan atau item untuk koleksi perpustakaan, museum, atau institusi lainnya. Ada beberapa sumber dan metode pengadaan koleksi. Yang pertama itu pembelian. Pembelian merupakan sebuah koleksi dari penjual, toko buku, ataupun lelangan. Yang kedua itu hibah, yang menerima koleksi yang diberikan secara cuma-cuma oleh individu atau organisasi. Yang ketiga itu tukar-menukar, menukar koleksi dengan koleksi lainnya yang dimiliki oleh institusi lain. Prinsip pengadaan koleksi yang merupakan mencakup untuk relevansi, kualitas, keaslian, dan ketersediaan koleksi untuk memastikan bahwa koleksi yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan dan tujuan institusi. Yang terakhir itu prosedur pengadaan koleksi. Prosedur pengadaan koleksi yang meliputi identifikasi kebutuhan koleksi, pencarian sumber koleksi, evaluasi koleksi, proses pembelian atau penerimaan koleksi, serta pengelolaan dan pemeliharaan koleksi untuk memastikan koleksi dapat diakses dan digunakan dengan baik. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang wedding penyusutan koleksi. Wedding penyusutan koleksi adalah proses selektif dalam pengelolaan koleksi perpustakaan atau arsip untuk menghapus atau mengurangi jumlah item yang tidak lagi relevan, rusak, atau tidak digunakan. Tujuan utama wedding adalah untuk memelihara koleksi yang berkualitas, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan penggunaan. Alasan wedding adalah yang pertama untuk menghemat ruang, yang kedua meningkatkan relevansi, yang ketiga mengurangi biaya, dan yang terakhir adalah meningkatkan akses. Kemudian kita masuk ke kriteria wedding. Yang pertama ada kondisi fisik, yang kedua ada relevansi, yang ketiga ada penggunaan, dan yang terakhir ada ketersediaan digital. Kemudian kita masuk ke proses wedding. Yang pertama ada evaluasi koleksi. Mengevaluasi koleksi untuk menentukan item mana yang perlu diweddingkan. Yang kedua, pengidentifikasian item. Mengidentifikasi item yang memenuhi kriteria wedding. Keempat, penghapusan atau pengalihan. Penghapusan item yang tidak lagi diperlukan atau mengalihkannya ke tempat lain yang lebih sesuai. Yang terakhir ada dokumentasi. Mendokumentasikan proses wedding untuk keperluan evaluasi dan perencanaan koleksi di masa depan. Dengan melakukan wedding atau penyusutan koleksi, perpustakaan atau arsip dapat memelihara koleksi yang berkualitas, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian kita masuk ke tentang penyimpanan dan penataan. Sebelumnya, penyimpanan dan penataan adalah proses penting dalam pengelolaan koleksi perpustakaan atau arsip untuk memastikan bahwa item koleksi tersimpan dengan baik, terorganisir, dan mudah diakses.
Kita masuk ke penyimpanan. Ruang penyimpanan menyediakan ruang penyimpanan yang memadai, kering, dan bebas dari kelembapan untuk melindungi koleksi dari kerusakan. Yang kedua ada rak dan lemari. Menggunakan rak dan lemari yang sesuai untuk menyimpan koleksi seperti rak, buku, lemari arsip, atau kotak penyimpanan. Dan yang terakhir ada kondisi lingkungan. Mengontrol kondisi lingkungan penyimpanan seperti suhu, kelembapan, dan cahaya. Adapun manfaat dari penyimpanan dan penataan adalah yang pertama meningkatkan akses, yang kedua mengurangi kerusakan, yang ketiga meningkatkan efisiensi, dan yang terakhir adalah menghemat waktu. Dengan melakukan penyimpanan dan penataan yang baik, perpustakaan arsip yang dapat dengan melakukan penyimpanan dan penataan yang baik, perpustakaan atau arsip dapat memastikan bahwa koleksi tersimpan dengan baik, terorganisir, dan mudah diakses oleh pengguna. Nah, kesimpulannya adalah pengelolaan barang perpustakaan merupakan proses yang kompleks dan berkelanjutan, mencakup penggandaan, pengelolaan, penyimpanan, layanan, pemeliharaan, hingga penyangkutan koleksi. Manajemen yang baik akan meningkatkan aksesibilitas, efisiensi layanan, dan kepuasan penggunaan perpustakaan. Setiap tahap dalam pengelolaan harus dilakukan secara sistematis dan sesuai standar agar koleksi perpustakaan tetap relevan, terorganisir, dan terawat dengan baik. Sekian materi dari kami, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.